Perkenalkan, nama saya Salma Sani, saya mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak, jurusan Teknik Arsitektur, Prodi DMP Arsitektur Bangunan Gedung. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan mengenai mixed use building, hotel, dan mall dari mata kuliah Studio Perancangan Terpadu 2. Maka yang pertama adalah lokasinya bertepatan di negara Indonesia, di Pulau Kalimantan, pada bagian Kalimantan Barat di Kota Pontianak. Untuk lokasi saya yang pertama, bertepatan di Jalan Jenderal Ahmad Yani dengan luas lahan 11.732 meter persegi. Untuk site yang kedua, bertepatan juga di Jalan Jenderal Ahmad Yani dengan luas lahan sebesar 10.656 meter persegi. Untuk site yang terakhir, site ketiga, berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani dengan luas lahannya 10.832 meter persegi. Untuk kriteria penilaiannya, dari site 1 dan 2 dan 3, terjadilah perbandingan akan site. Dari hasil scoring tersebut, maka terpilihlah lokasi site yang kedua. Ini adalah studi data dari hotel, maka kita akan lewatin. Ini adalah studi data dari mall, lewat. Ini adalah studi data dari mixed use building, lewat. Baiklah, untuk data existing dari site yang telah dipilih, bertepatan di Jalan Jenderal Ahmad Yani dengan luas lahan 10.656 meter persegi, dan juga terdapat peraturan setempat di mana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 dengan KDB paling tinggi sebesar 60%, terus juga KLB paling tinggi sebesar 6, dan KDH paling rendah sebesar 40%. Lanjut ke analisis tapak kebisingan. Maka dapat dilihat terdapatlah data, analisa, dan respon yang terjadi. Lanjut lagi ke analisis tapak lintas matahari, dan ada juga analisis tapak view dari tapak. Kemudian ada juga analisis tapak vegetasi, ada juga analisis tapak drainase dan air hujan, dan ada juga analisis tapak aksesibilitas, ada juga analisis tapak arah angin. Baiklah, lanjut lagi ke program ruang. Ini adalah kebutuhan ruang dari mall, dapat dilihat dari tabel yang telah dipresentasikan. Kemudian lanjut lagi, ini adalah kesimpulan dari kebutuhan ruang pada kebutuhan ruang mall, di mana terdapat kebutuhan ruang pengelola, pelayanan, dan juga kebutuhan ruang utama. Kemudian lanjut lagi, ini adalah besaran-besaran ruang pada kebutuhan ruang pengelola. Kemudian ada kebutuhan ruang pelayanan, dan ada yang utama juga. Dan yang terakhir adalah utilitas dengan total besaran ruang dari penambahan total dari utilitas, pelayanan, pengelola, dengan utama. Maka total besaran ruang dari mall adalah 12.663.068 meter persegi. Dan ini adalah program ruang kebutuhan ruang dari hotel, di mana dapat dilihat dari tabel yang telah dipresentasikan ini. Dan ini adalah kesimpulan dari kebutuhan ruang akan hotel dengan kebutuhan ruang dari pengguna, ada juga pengelola, pelayanan, dengan penunjang. Lanjut lagi, ini adalah besaran ruangnya dari hotel, di mana terdapat dari pengguna. Nah, perbedaan ini akan mall itu sangat beda karena hotel ini bersifat privat. Maka dari itu, dan juga hotel itu memiliki fungsi khusus, di mana terdapat pengguna yang menginap dan juga pergi gitu. Maka dari itu untuk hotel agak sedikit diperhitungkan lagi. Dan itu juga ada kebutuhan ruang pengelola, kemudian pelayanan, penunjang, dan utilitas. Nah, total besaran ruang dari utilitas, penunjang, dan pelayanan, dan juga pengguna dan pengelola itu total besar ruangnya 9.025,16 meter persegi. Ini adalah zoning dari mixed use building akan mall dan hotel, di mana
lantai dasar dan lantai 2 dan 3 terdapat area publik, dikarenakan itu masih area mall. Tapi di area ketiga itu ada juga bagian mall, sampai ke lantai 4 dan 10 itu juga area mall. Dapat dilihat dari zoning yang terjadi pada presentasi tersebut. Ini adalah hubungan ruang matriks dari hotel. Ini adalah organisasi ruang dari lantai dasar, di mana terdapat retail store, itu yang berwarna biru, udah tercantum dengan keterangan warna. Itu ada area publik, ada lift juga, ada tangga darurat, terus juga ada lift lobby untuk hotel, dan ada eskalator juga. Kemudian lanjut, terdapat juga untuk lantai 2 itu sama seperti lantai 1, terdapat retail store, dan lift, dan tangga darurat, dan eskalator. Itu sama. Kemudian untuk lantai yang ketiga, seperti yang saya katakan sebelumnya, terdapat bagian hotel juga. Dapat dilihat dari warna-warna yang telah dipisahkan ini. Terdapat area privat. Itu area privat itu adalah area-area ruang-ruang kantor. Untuk area servis seperti kayak dapur, gudang, dan kegunaan-kegunaan yang dapat memang dalam fungsi ruang servis. Dan kemudian juga ada kayak lobby dan restoran dan kafe. Nah, untuk lantai keempat cukup akan function hall, karena function hall itu cukup luas, dan juga ada lift dan ada tangga darurat. Nah, untuk lantai kelimanya ini sudah memasuki area privat banget, karena ini udah area kamar ya. Jadi untuk lantai 4, 5, 6, 6, dan 7 itu sudah area privat, dimana ini adalah area kamar superior dengan ada ruang linennya juga, dengan lift, dengan tangga darurat. Dan untuk lantai yang ke-8, ini adalah kamar deluxe, dan sama ada terdapat ruang linen, lift, dan tangga darurat. Lanjut lagi, untuk lantai ke-9 memiliki kamar yang lebih besar seperti kamar suite dengan kamar presiden, dan juga terdapat ruang linen yang pastinya, lift dengan tanda darurat. Kemudian untuk lantai 10, lantai terakhir, ini lebih ke semi publik karena berada di lantai paling atas juga ya. Dan terdapat lift dan tangga darurat, dan ada kolam renang, dan ada fitness center dan rooftop cafe. Ini adalah konsepnya. Saya terinspirasi dari burung beo, dapat dilihat dari perubahan bentuk konsep yang terjadi. Dan saya menggunakan satu bentuk dua dimensi, yaitu persegi atau persegi panjang, kemudian diberi sudut yang dilancipkan atau dilengkungin, membuat sehingga memberikan kesan dinamis pada suatu bentuk bangunan. Dan juga untuk material fasadnya, saya menggunakan double fasad untuk metal laser cutting, dan juga cladding ACP. Nah, ini adalah peletakan untuk fungsi ruang yang dari sistem organisasi yang terjadi dan zoning. Nah, ini adalah site plan dari hasil yang telah saya rancang. Kemudian juga ini lantai dasarnya, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Ini ada lantai 5-nya, lantai 6, lantai 7, dan 8, dan 9, dan ini 10. Seperti yang saya katakan lagi, ada rooftop cafe dengan fitness center, dan ada kolam renang di bagian tepinya. Dan ini adalah tampaknya, tampak depan dan tampak kanan, tampak kiri, dan tampak belakangnya. Dan ini adalah hasil 3D yang telah saya buat. Ini adalah hasil dari mixed use building
akan mall dan hotel. Baiklah, itu adalah hasil dari presentasi hasil rancangan saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.